Pasar pada umumnya ialah tempat bertemunya penjual dan pembeli guna melakukan transaksi jual-beli. Seperti pasar pada umumnya, kegiatan pasar mempunyai 3 fungsi utama, yakni fungsi distribusi, pembentukan harga, dan promosi. Berdasarkan strukturnya, pasar terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen serta konsumen yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas, seperti pasar beras, pasar sayur, pasar ikan, dan produk tiruan. Biasanya, pasar ini ditandai dengan jenis barang yang diperdagangkan, yaitu homogen. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang jumlah penjual dan pembeli tak sebanding atau tidak seimbang. Contoh, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar oligopsoni, dan monopsoni. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada satu penjual menguasai perdagangan barang atau jasa, sehingga pembeli tidak bisa mendapatkan barang pengganti atau substitusi. Contohnya yaitu Pertamina. Selanjutnya yaitu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau sedikit perusahaan yang menjual produk-produk yang identik atau yang mirip satu sama lain dengan jumlah pembeli yang banyak. Contohnya yaitu pasar pertokoan. Perkenalkan, saya Desa Ayu, umur 35, merupakan salah satu pedagang pasar oligopoli di wilayah Sukawati. Di sini saya ingin berpendapat mengenai kelebihan dan kekurangan pasar yang kini dapat saya rasakan. Sebagai penjual, saya merasa pasar ini sudah menjangkau tempat yang strategis dan lumayan tertata. Terbukti dengan adanya pembeli yang berkunjung dari wilayah sekitar maupun di luar wilayah Sukawati. Namun, tidak sedikit pula fasilitas dan situasi pasar yang kini harus dibenahi dengan baik oleh penjual maupun pembeli. Kemudian ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang terdapat banyak produsen menjual produk yang kurang lebih sama, tetapi dengan berbagai macam variasi. Contohnya yaitu pabrik rokok. Dan yang terakhir ialah pasar oligopsoni dan monopsoni. Pasar oligopsoni adalah kondisi pasar yang terdapat beberapa pembeli yang masing-masing pembeli memiliki peran yang cukup besar untuk memengaruhi harga. Sedangkan pasar monopsoni adalah keadaan satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Contohnya, pasar wortel dan peternak susu. Nah, selain struktur pasar yang sudah saya jelaskan tadi, ada pun macam-macam pasar di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu menurut jenisnya, yang kedua menurut wujudnya, yang ketiga menurut luas jangkauan distribusi, yang keempat menurut waktu jual beli, yang kelima menurut nama tempat, dan yang terakhir ialah menurut barang yang dijual. Oke, dari banyaknya macam dan struktur pasar yang ada di lingkup masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pasar bukan saja sebagai tempat untuk bertransaksi antar penjual dan pembeli, namun pasar juga sebagai media promosi atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi.